Nama saya Bawi Pamungkas Kandi, NIM 200611021010. Nama saya Desriang Mentari Nazara, NIM 200611102011. Halo, perkenalkan nama saya Gaby Firstania Gerungan dengan NIM 200611021013. Nama saya Erika Merin Bawinto dengan NIM 2006-110-2012. Perkenalkan, nama saya Lela Mita Cayu Surbakti dengan NIM 200611020009. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan merupakan investasi berkelanjutan dalam aset ini, dan salah satu investasi paling signifikan yang dapat dilakukan oleh organisasi. Pelatihan melibatkan karyawan yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan pembelajaran yang akan dapat mereka gunakan segera. Pengembangan karyawan melibatkan pembelajaran yang akan membantu organisasi dan karyawan di kemudian hari dalam karir karyawan. Banyak organisasi menggunakan istilah pembelajaran daripada pelatihan untuk menekankan poin bahwa aktivitas yang dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan ini berbasis luas dan melibatkan lebih dari sekedar perolehan keterampilan manual atau teknis. Pelatihan dan pengembangan karyawan semakin menjadi tuntutan strategis utama bagi organisasi karena beberapa alasan. Pertama, perubahan teknologi yang cepat terus menyebabkan peningkatan tingkat keusangan keterampilan. Untuk bermain kompetitif, organisasi perlu terus melatih karyawannya untuk menggunakan teknologi terbaik dan terbaru. Dalam lingkungan yang bergejolak seperti itu telah menciptakan desain baru dari Wing It Just Lever, tanggung jawab yang lebih luas atau yang sering menjadi bagian dari tim yang dikelola sendiri, mengharuskan karyawan untuk memikul lebih banyak tanggung jawab, mengambil inisiatif, dan mengembangkan lebih lanjut latihan interpersonal untuk memastikan kinerja dan kesuksesan mereka. Karyawan perlu memperoleh basis keterampilan Brader dan dia memberikan peluang pengembangan untuk membantu kerja tim, kolaborasi, dan manajemen konflik. Ketiga, merger dan akuisisi meningkat pesat. Ada dua kunci untuk mengembangkan program pelatihan yang sukses dalam organisasi. Yang pertama yaitu menyusun strategi pelatihan. Ini melibatkan 4 langkah yang berbeda, diantaranya penilaian kebutuhan, penetapan tujuan dan ukuran, penyampaian pelatihan, dan evaluasi. Sebuah model untuk perencanaan dan pelatihan penyusunan strategi. Selanjutnya, tujuan training and development. Setelah kebutuhan pelatihan dinilai, tujuan kegiatan pelatihan harus dikembangkan. Tujuan-tujuan ini harus mengikuti langsung dari poin-poin yang dinilai dan dijelaskan dalam istilah yang spesifik dan terukur. Tindakan harus dinyatakan dalam hal perilaku karyawan yang diinginkan serta hasil yang diharapkan untuk mengikuti perilaku tersebut. Masalah umum pada tahap ini adalah bahwa tujuan organisasi mungkin begitu kabur sehingga keberhasilan dalam mencapainya tidak dapat diukur atau dievaluasi secara akurat. Di sisi lain, organisasi mungkin tidak memiliki rencana untuk mengukur tujuan ini. Program pelatihan yang tidak dapat dievaluasi memiliki nilai yang kecil bagi organisasi dalam jangka panjang. Banyak organisasi memiliki seluruh perpustakaan pelatihan yang terdiri dari pelatihan dan informasi terkait keterampilan atau pembelajaran berbasis pengetahuan yang telah dikemas ke dalam modul atau program instruksi berbasis komputer. Perguruan tinggi dan universitas menawarkan semakin banyak kursus dan bahkan seluruh program gelar online. Namun, meskipun popularitasnya meningkat, pembelajaran online telah menjadi sasaran beberapa kritik. Pentingnya pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, perubahan teknologi yang membuat keterampilan menurun. Yang kedua, globalisasi bisnis membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang ketiga, mendesain ulang pekerjaan. Selanjutnya, menetapkan tujuan pelatihan. Yang pertama, menyelaraskan kebutuhan pelatihan yang teridentifikasi dengan tujuan. Yang kedua, definisikan tujuan dalam hal spesifik. Yang ketiga, sumber informasi untuk menetapkan tujuan dan berupa data tentang kekurangan kinerja. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada karyawan individu,
yaitu meningkatkan daya jual karyawan dan peningkatan keamanan kerja karyawan. Yang kedua, ada organisasi. Yang pertama, peningkatan laba, efisiensi, profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, membantu membuat karyawan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, desain dan pengiriman. Masalah desain pelatihan kritis yang pertama, gangguan dari kesulitan mengatasi pelatihan, pembelajaran atau kebiasaan. Yang kedua, memiliki lingkungan organisasi yang mendukung pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, pilihan lingkungan pelatihan yang mendekati pekerjaan atau kondisi kerja. Evaluasi merupakan bagian integral dari program pelatihan secara keseluruhan, memberikan umpan balik tentang efektivitas program pelatihan. Kriteria evaluasi harus ditetapkan bersama dan sejajar dengan tujuan pelatihan. Strategi yang berdampak pada transfer pembelajaran. Pertama, penjadwalan sesi pelatihan. Ada jam pagi, lebih sedikit per sesi, dan lebih banyak frekuensi. Kedua, pelatihan pada waktu yang tepat. Memberikan pelatihan sedekat mungkin dengan waktu yang aktual dan pembelajaran akan digunakan di tempat kerja. Persiapan pra-pelatihan. Karyawan perlu disadarkan akan manfaat pentingnya pelatihan. Pengiriman pelatihan. Pelatihan dan transfer ditingkatkan dengan menggunakan berbagai macam teknik pelatihan. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama, perencanaan. Membangun hubungan terstruktur antara misi strategis organisasi dan tujuan inisiatif dan pengembangan. Yang kedua, sedang mengerjakan. Pilih konten program pelatihan dan pilih metode pelatihan yang sesuai untuk menyampaikan konten. Memeriksa, mengevaluasi hasil pelatihan dengan mengukur reaksi dan tanggapan peserta terhadap pelatihan perilaku selama pelatihan. Yang terakhir adalah acting, menentukan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan peran pelatihan dan pengembangan dalam organisasi.